Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amar dengan NIM 41181200011 dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu pada Penyelesaian Proyek Konstruksi dengan studi kasus Gedung Data Center XL Tanjung Pakis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 3 poin utama, yaitu 1. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta yang kedua, landasan teori meliputi proyek dan manajemen proyek, biaya proyek, penjadwalan proyek, mempercepat waktu penyelesaian proyek, serta analisa pertukaran biaya dan waktu. Kemudian yang ketiga ada metodologi penelitian, meliputi metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, data penelitian, populasi, sampel, serta analisis data. Kemudian untuk latar belakangnya, proyek konstruksi merupakan rangkaian mekanisme pekerjaan yang sensitif karena setiap aspek dalam proyek konstruksi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Pada masa pelaksanaan proyek, sering terjadi tidak kesesuaian antara jadwal rencana dan realisasi di lapangan yang dapat mengakibatkan pertambahan waktu pelaksanaan dan pembengkakan biaya pelaksanaan, sehingga pelaksanaan proyek menjadi terhambat. Penyebab keterlambatan yang sering terjadi adalah akibat perubahan situasi di proyek, perubahan desain, pengaruh faktor cuaca, kurang memadainya kebutuhan pekerja, material ataupun peralatan, serta kesalahan perencanaan dan spesifikasi. Keterlambatan dalam proyek dapat diatasi dengan melakukan percepatan dalam pelaksanaannya agar dapat mencapai target rencana. Namun dalam pengambilan keputusan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan tentu harus memperhatikan faktor pembiayaan sehingga hasil yang diharapkan yaitu biaya minimum tanpa mengabaikan mutu sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian untuk perumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana mengoptimalkan percepatan durasi proyek penyelesaian Gedung Data Center XL Tanjung Pakis. Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan akibat percepatan durasi proyek penyelesaian Gedung Data Center XL Tanjung Pakis. Dan tujuan penelitiannya yaitu menghitung serta menganalisis waktu dan biaya optimum sesuai dengan percepatan durasi proyek penyelesaian Gedung Data Center XL Tanjung Pakis. Penelitian ini mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai cara melakukan percepatan durasi proyek, menganalisis waktu yang dihasilkan akibat percepatan durasi proyek, serta dapat menghitung biaya setelah dilakukan percepatan durasi proyek. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu memberikan alternatif pertimbangan bagi penyedia jasa konstruksi pada masa pelaksanaan konstruksi sehingga dapat mengetahui percepatan durasi proyek serta biaya akibat percepatan durasi proyek. Kemudian untuk batasan masalahnya yaitu 1. Penelitian ini dilakukan pada proyek penyelesaian Gedung Data Center XL Tanjung Pakis. Kemudian proyek mengalami keterlambatan sehingga dilakukan percepatan dengan metode time cost trade-off analysis. Percepatan durasi proyek dilakukan dengan membandingkan durasi normal dan durasi percepatan sampai masa akhir proyek. Kemudian biaya yang diperhitungkan adalah biaya langsung. Kemudian perhitungan harga bahan dan upah pekerja menggunakan bahan dan upah milik kontraktor pelaksanaan.
Kemudian untuk tinjauan pustaka, satu yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknis dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Manajemen proyek dilaksanakan melalui aplikasi dan integrasi terhadap proses manajemen proyek, yaitu initiating, planning, executing, monitoring dan controlling, serta akhirnya closing keseluruhan proses proyek tersebut. Kemudian untuk biaya proyek selama masa konstruksi, suatu proyek memerlukan berbagai jenis sumber daya, antara lain tenaga kerja, material, metode, dan peralatan. Kebutuhan sumber daya akan mempengaruhi masalah keuangan seperti masalah biaya dan pendapatan proyek. Biaya yang digunakan pada proyek adalah biaya total. Total biaya untuk setiap durasi waktu adalah jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian untuk penjadwalan proyek, penjadwalan atau scheduling adalah mengalokasikan waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga mencapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Kemudian mempercepat waktu pelaksanaan proyek. Mempercepat waktu pelaksanaan proyek berarti melakukan usaha untuk menyelesaikan proyek dengan durasi waktu yang lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, atau crashing. Crashing sendiri adalah suatu proses yang disengaja, sistematis, dan analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Kemudian analisis pertukaran biaya dan waktu. Analisis pertukaran waktu atau time cost trade-off merupakan komprehensi jadwal yang mendapatkan proyek lebih menguntungkan dari segi waktu, biaya, dan pendapatan. Ervianto 2004 mengatakan pengertian time cost trade-off adalah suatu proses yang disengaja sistematik dan analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Selanjutnya melakukan komprehensi dimulai dari lintasan kritis yang mempunyai nilai cost slope terendah. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Untuk metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dengan tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di proyek pembangunan gedung data center XL Tanjung Pakis pada tanggal 21 Januari 2022 sampai 23 Juni 2022. Pada penelitian ini juga menggunakan dua data, yaitu data primer dengan cara melakukan studi observasi lapangan, wawancara dengan narasumber. Kemudian untuk data sekundernya, yaitu data lapangan instansi proyek meliputi RAB, kurva S, dan gambar atau BISTEC. Kemudian untuk populasinya, perusahaan yang bekerja sama dalam konstruksi gedung data center XL Tanjung Pakis dengan sampel PT XL Axiata, CV Geometrik, dan PT Tama Karya Nusantara. Kemudian untuk analisis datanya, setelah data didapatkan, kemudian dianalisis dan diolah menggunakan metode time cost trade-off analisis untuk mempercepat durasi keseluruhan proyek dengan tujuan untuk mengoptimalkan durasi kerja dengan biaya terendah.
Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.